Hai semuanya, hari ini aku mau coba ngejelasin tentang tujuan pidana, khususnya dari sudut pandang teori relatif. Kedengarannya serius ya, tapi sebenarnya kalau kita pahami pelan-pelan, ini menarik banget. Karena berhubungan langsung sama kenapa orang yang melakukan kejahatan harus dihukum. Nah, jadi gini, secara umum, tujuan pidana itu bisa dibagi jadi dua teori utama, teori absolut dan teori relatif. Nah, teori absolut itu percaya bahwa orang dihukum semata-mata karena dia pantas dihukum, karena dia bersalah. Tapi teori yang bakal aku bahas hari ini adalah teori relatif yang punya pendekatan agak beda. Teori relatif memandang bahwa hukuman itu bukan soal balas dendam atas kesalahan, tapi lebih ke arah pencegahan. Tujuannya bukan cuma menghukum seorang pelaku, tapi mencegah agar kejahatan itu nggak terulang lagi, baik oleh pelaku itu sendiri maupun orang lain. Ada dua fokus utama dari teori relatif ini. Satu, pencegahan umum. Yang kedua, pencegahan khusus. Kita bahas satu-satu aja ya. Yang pertama, pencegahan umum. Ini maksudnya adalah supaya masyarakat secara luas takut buat melakukan kejahatan. Hukuman dijadikan semacam seperti peringatan keras buat orang-orang di luar sana supaya mereka mikir dua kali sebelum melakukan hal yang melanggar hukum. Misalnya, kalau ada kasus pencurian yang dihukum tegas dan diberitakan ke publik, harapannya orang lain yang punya niat mencuri jadi mundur karena mereka takut dihukum juga. Nah, untuk yang kedua, pencegahan khusus. Kalau yang ini lebih fokus ke pelaku kejahatan itu sendiri ya. Tujuannya supaya dia jera dan dia agar nggak mengulangi lagi. Hukumannya itu dijadikan alat untuk mendidik si pelaku supaya ketika dia keluar dari penjara, dia bisa balik lagi ke masyarakat dan hidup dengan lebih baik tanpa melanggar hukum lagi. Contohnya seperti gini. Kalau ada orang yang dihukum karena kasus narkoba, dia bukan cuma dikurung, tapi juga dibina. Misalnya lewat program rehabilitasi. Harapannya setelah dia keluar, dia bisa hidup lebih sehat dan gak balik lagi ke dunia narkoba. Narkoba itu kan yang buruk. Jadi, secara sederhananya, teori relatif percaya bahwa hukuman itu adalah alat untuk memperbaiki dan mencegah, bukan sekedar untuk membalas. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa pidana itu punya tujuan sosial juga, yaitu menjaga ketertiban masyarakat dan membina si pelaku. Dan kalau dijalankan dengan baik, teori ini bisa bantu menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi. Menurut saya itu tadi penjelasan singkat dari saya soal tujuan pidana menurut teori relatif. Intinya gini, teori ini nggak cuma mikir soal pantas atau enggaknya dihukum, tapi lebih ke gimana caranya supaya kejahatan itu nggak terjadi lagi. Semoga bisa bikin kita lebih paham kenapa hukum itu penting dan gimana seharusnya itu dijalankan.
makasih ya udah mau dengerin. Kalau kamu mau versi naskah tulisnya buat dilatih atau pengen ada tambahan contoh kasus biar makin relate, tinggal bilang aja.